Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di film kita. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, TV ini rilis pada tahun 2018 dan film ini bercerita tentang seorang penjaga perbatasan dengan indera keenam untuk mengidentifikasi penyelundupan. Bertemu dengan penasaran dengan alur ceritanya? Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Kalau sudah, langsung aja kita ke alur ceritanya. Let's go. Film dimulai di sebuah pelabuhan kapal feri. Tiba-tiba ciumannya mulai mendeteksi suatu hal yang mencurigakan terhadap salah satu penumpang yang datang. Dia meminta salah satu penumpang untuk berhenti dan diperiksa barang bawaannya. Tapi setelah diperiksa, ternyata tidak ada barang yang nampak mencurigakan. Namun, Tina masih mencium sesuatu yang masih mencurigakan hingga dia meminta HP pria itu untuk diperiksa. Berkat penciumannya yang luar biasa, dia berhasil menemukan memori di belakang casing HP tersebut. Lalu, Tina melanjutkan pekerjaannya, dan tidak lama kemudian hidung Tina kembali bereaksi. Alhasil, dia menghentikan seorang penumpang pria yang dia curigai. Dari fisiknya, pria itu memiliki kesamaan seperti Tina. Setelah Tina memeriksa barang bawaannya, dia menemukan barang bawaan yang mencurigakan. Saat ditanya barang yang mencurigakan tersebut, pria itu malah meminta Tina untuk menebaknya, dan ternyata alat itu sebagai penetas serangga. Kemudian pria itu juga menebak kalau Tina juga suka dengan serangga. Tina malah jadi heran sendiri, dan dia sedikit dibuat grogi oleh pria tersebut. Di waktu luangnya, Tina selalu menyempatkan dirinya untuk menjenguk ayahnya yang berada di panti jompo. Keesokan harinya, Tina bertemu dengan seorang polisi yang bernama Agneta. Beberapa hari kemudian di kapal feri terlihat seorang pria yang sebelumnya pernah diperiksa oleh Tina. Setibanya di depan Tina tanpa disuruh, pria itu langsung memberikan barang bawaannya untuk diperiksa. Tapi tetap saja tidak ada barang mencurigakan yang bisa ditemukan. Sementara Tina melihat kejanggalan pada jam tangan si pria itu karena di dalamnya tidak terdapat jarum jam. Akhirnya Tina menghampiri pria itu untuk meminta maaf. Syukurlah pria itu langsung memaafkan Tina dan berujung mereka berdua mulai berkenalan. Dari perkenalan ini ternyata sang pria itu bernama For dan dia sementara tinggal di dekat pelabuhan. Tina pun penasaran kenapa bisa memiliki kekuatan fisik seperti For. Sepulang kerja, Tina pergi ke panti jompo tempat ayahnya tinggal untuk menanyakan hal tersebut. Dan ayahnya menjawab kalau itu adalah kelainan fisik dengan jumlah kasus 1:100 juta orang. Akhirnya Tina memberanikan diri untuk berkunjung ke tempat For menginap. Karena tempat menginap For tidak begitu nyaman, akhirnya For diajak tidur di rumah Tina. Sampai di rumah Tina, terlihat saudara Tina yang bernama Roland beserta peliharaannya yang gak begitu suka dengan For. Tapi Tina peduli dan segera menunjukkan kamar untuk For. Kasus ini sama persis seperti yang telah ditemukan Tina di dalam sebuah memory card. Melalui bakat penciumannya, Tina mencurigai seorang pria yang demi menghindari keributan yang lebih parah, polisi itu mengajak pergi Tina agar pengintaian mereka tidak ketahuan. Dari situ, Tina dan rekan-rekan polisinya melaporkan kepada Agneta bahwa mereka sempat mendengar suara bayi. Mereka juga meyakini bahwa apartemen itu adalah tempat yang mereka cari. Di lain waktu, Tina mengunjungi tetangganya untuk menjenguk seorang bayi. Akhirnya mereka berujung kenalan dan terlihat For begitu menyukai bayi. Setelah mendapatkan panci, For pun langsung pulang ke rumah. Keesokan harinya, Tina dan juga polisi kembali pergi ke apartemen yang dicurigai untuk melakukan penyelidikan. Menggunakan kemampuannya, Tina mencurigai sebuah piala yang berada di dalam lemari. Setelah selesai, Tina pulang diantar oleh Agneta. Di sisi lain, nampak Roland yang sedang mencurigai For karena For sering bertingkah aneh dan terlihat juga For seperti menyembunyikan sesuatu di dalam kulkas. Beberapa hari kemudian, Roland pergi untuk mengikuti kompetisi anjing. Di rumah itu hanya ada For dan Tina. Nggak lama kemudian, hujan petir pun mulai datang. Usai dari hutan belakang rumah, Tina masuk ke dalam kamar For. Menggunakan penciumannya, ia mencari tahu apakah ada yang disembunyikan oleh For dalam kulkas. Tina kaget karena For datang secara tiba-tiba serta melarang Tina untuk membuka kulkas yang telah diisolasi itu.
Ford juga berkata bahwa di dalam kulkas tersebut terdapat privasinya yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Karena Tina sangat ingin tahu, Tina akhirnya mencuri kesempatan untuk membuka kulkas tersebut. Ternyata di dalamnya sudah berisi seorang bayi dan sudah terlihat jelas kalau bayi tersebut adalah bayi yang sempat dilahirkan oleh Ford sebelumnya. Keesokan harinya, Tina pergi ke kantor polisi. Dia bersama Agneta memiliki jadwal untuk menginterogasi istri dari tersangka. Istrinya mengaku bahwa Patrick hanya merekam dan memotret kejadian tersebut. Setelah itu, Patrick langsung dibawa polisi untuk segera diadili dalam persidangan. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba muncul seekor rusa yang berniat menghalang mereka. Dengan menggunakan penciumannya, Tina menelusuri jejak pembunuh Patrick. Di sini, Tina sungguh sangat kaget karena pelakunya adalah Ford. Ford adalah dalang dari atasan Patrick beserta keluarga dan juga pria yang ada di awal menggunakan memory card. Itu alasan mengapa Ford menghabisi Patrick, karena dia merasa khawatir kalau Patrick akan segera membongkar kebusukan Ford. Usut punya usut, Ford melakukan tindakan kejahatan itu untuk mengambil jeroan dari para korban agar bisa dimakan. Tapi Tina malah diam saja dan dia sengaja membiarkan Ford untuk segera kabur. Beberapa waktu kemudian terdengar suara ambulan. Ternyata ambulan itu berasal dari rumah tetangganya Tina. Mirisnya, hal tragis harus menimpa bayi mereka yang sudah lagi tidak memiliki kedua bola mata. Tina meyakini bahwa itu merupakan perbuatan Ford. Tina langsung pulang ke rumah, tapi Ford sudah tidak ada di rumah Tina. Sambil mengajak polisi, Tina pergi ke sana. Sayangnya, usaha penangkapan Ford harus gagal dalam sekejap, karena Ford telah berhasil melompat ke bawah laut. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itu dulu alur cerita kita hari ini. Kalau kalian ada rekomendasi film apa yang ingin kita review, kalian tinggal tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe. Oke, see you in the next content. Bye bye yo.